Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin di sini teman-teman masih banyak yang merasa bingung ya atau penasaran apakah mesin mobilnya itu aman, bersih atau mungkin sudah terjadi oil slat ya. Oil slat itu oli yang berlumpur ya di dalam mesin. Karena kita tidak bisa mengecek secara manual ya, harus dibongkar mesinnya baru tahu itu olinya berlumpur atau tidak. Jadi oil slat itu sendiri kotoran yang bercampur dengan oli yang terjadi oksidasi di dalam mesin akhirnya menjadi berlumpur. Nah itu nanti kalau lama kelamaan dibiarkan nanti akan berbahaya ya ke mesin. Jadi akan mengakibatkan mesinnya sendiri lama-lama rusak dan mau nggak mau harus kita bongkar. Kita bongkar dengan biaya nggak sedikit ya untuk turun mesin mobil sendiri. Makanya kita harus lebih hati-hati. Kita untuk pengecekannya secara berkala, perawatan yang rutin ya. Nah, untuk pengecekan manual sendiri paling kita, kalau saya sendiri ya teman-teman, kita mungkin bisa lihat dari lubang olinya di sini. Ini kalau kita lihat ke dalam gitu, di sini nggak kelihatan ya. Kita bisa cek ke dalam apakah ada indikasi-indikasi yang sudah berlumpur atau belum. Kalau enggak, kita masukkan tangannya ke sini, kita colek-colek. Seperti ini biasanya kalau sudah berlumpurnya parah, nah kita kira aja sudah ada ya teman-teman. Nah di sini pasti ada nyangkut di sini karena ini tidak ada, ini bersih, jadi ini bersih ya. Jadi ini alhamdulillah ini mesinnya masih bagus, tidak berlumpur. Juga bisa dicek dari stick oli. Stick oli di sini juga bisa kita cek dari sini. Kalau berlumpurnya sudah parah, biasanya dari sini jika kita udah bisa cek, kita tarik stick olinya di sini, kadang kita sudah bisa menemukan ya di ujungnya sini udah menempel lumpur-lumpurnya karena sudah terlalu parah gitu ya. Itu sudah sangat bahaya sekali ya teman-teman. Penyebabnya apa? Kenapa bisa mesin mobil kita itu bisa berlumpur? Nah, kebanyakan pada umumnya itu pada oli mesin ya teman-teman. Oli mesin yang palsu, bukan yang asli. Sekarang kan banyak produk-produk oli mesin yang palsu ya, yang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat oli palsu itu. Ini saya ambilkan contohnya. Nah ini salah satunya dari oli mesin. Ini contoh saja ya teman-teman, ini bekas oli mesin saya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dalam pembelian oli mesin. Jadi jangan sembarangan. Nah seperti itu teman-teman. Kadang kita suka belanja memilih yang harga murah. Dengan harga murah kita dapat barang yang baru dengan produk yang sama, tapi dengan harga yang lumayan murah. Tapi itu tidak menjamin ya, tidak menjamin untuk keaslian olinya. Jadi kita harus bijak dalam pembelian oli, karena ini untuk kendaraan sendiri yang paling vital adalah dari olinya ya teman-teman. Jadi harus benar-benar bisa memilih mana yang asli dan yang palsu. Jadi mending kita menghindari daripada kita nanti sudah terlambat, kita harus perbaikan ya. Sayang sekali kalau kita harus sudah terlambat, mesin sudah sudah berlumpur, sudah mengalami oil slat, kita harus turun mesin, jadi sayang sekali. Lalu untuk treatmentnya kita kalau bisa ganti olinya yang pertama yang ori, yang asli. Lalu untuk penggantiannya per 5.000 kilo kita ganti secara rutin ya teman-teman. Nah kadang kita suka kalah sama rasa malas ya teman-teman. Kita malas mau ganti oli, sudah waktunya ganti oli, sudah nyampe 5.000 atau sudah 6 bulan kita malas ganti oli, nanti aja lah
akhirnya keterusan nyampe 7.000, 8.000, 10.000, kadang nyampe ada yang 15.000 ya teman-teman. Itu tidak disarankan ya. Jadi itu sangat berpotensi untuk terjadinya oksidasi kotoran yang bercampur dengan oli yang ada di dalam mesin, akhirnya menjadi oli berlumpur atau oil slat. Oke, cukup sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.